Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah. Gimana? Yang kemarin yang kita pelajari diterapkan di rumah kan Bu? Coba apa yang kita pelajari semalam? Iya, menjadi orang tua yang lebih baik. Jadi sambil berjalan mohon dijalankan absennya ya Bu. Jadi apa? Coba satu orang yang kita pelajari semalam, Ibu Ani. Ya bagus. Ya. Jadi menjadi orang tua yang lebih baik itu kita itu nggak boleh marah-marah. Baru juga tidak harus kita turuti semua permintaan anak yang kita batasi dan juga kita pantau. Jadi anak itu adalah titipan, jadi harus kita jaga dan kita rawat dengan sepenuhnya. Baru untuk sekarang kita lanjut ke pokok bahasan mengurangi perilaku buruk tanpa menggunakan kekerasan. Itu topik yang akan kita pelajari. Kenapa Bu? Ngantuk kayaknya. Semangat lah Bu. Coba ice breaking dulu kita. Tepuk semangat. Semangat, semangat, semangat. Ya. Ibu ya. Jadi kita sebagai orang tua harus selalu memperhatikan anak. Jadi misalnya bagaimana kalau anak itu tidak bisa diatur? Jadi kita harus membuat peraturan bersama kepada anak. Coba lihat di cerita 2B. Coba Bu Yanti bacain. Jadi di cerita 2B ini Ibu Lili mendengar anaknya si Agus berkelahi di sekolah. Jadi sikap Bu Lili gimana? Ibu Lili tetap tenang dan karena sudah membuat peraturan sebelumnya. Kalau misalnya si Agus membuat kesalahan, maka sanksinya apa? Sanksinya si Agus itulah tidak akan bermain dengan teman-temannya dalam minggu ini. Jadi selanjutnya cerita si siapa? Ibu Pak Rusli dengan Ibu Lili dengan anaknya si Ita yang menulis di tembok. Jadi Ibu Lili menasehati Ita agar jangan mencoret-coret di tembok. Karena itu harus apa yang dilakukan oleh Ita. Jadi ini contoh Ibu Lili yang ini menggambar di tembok. Ita harus bagaimana, masih ingat karena sudah membuat komitmen karena berulang kali mencoret di tembok. Jadi Ibu Lili mengajak Ita sambil membersihkan bersama. Karena apa? Resikonya kalau mencoret-coret itu perilaku yang buruk. Jadi kita ajarkan si anak supaya membersihkan. Seperti itu contohnya ya Bu. Baru di flipchart ini juga ada, coba dilihat. Ini misal cara mengurangi perilaku buruk di usia di bawah 2 tahun. Jadi anak kan belum tahu apa mana yang bahaya, mana yang tidak.
Nah, jadi kita membuat lingkungan si anak yang aman. Nah, jadi anak tersebut kita hindari yang berbahaya, contoh seperti gunting, karena kan anak tidak tahu, masih belajar merangkak, belajar berjalan, kadang sesuatu yang berbahaya dimasukkan di mulut. Nah, jadi itu kita jaga ya Bu ya. Ya Ibu, Bu Ida ya, anaknya juga seperti itu. Nah, jadi di rumah diterapkan ya Bu, supaya hal-hal yang berbahaya jangan diletakkan di dekatnya. Nah, baru dibatasi anak untuk menonton TV, jangan terlalu banyak untuk menonton. Karena kalau sering nonton itu juga tidak bagus untuk si anak tumbuh kembangnya. Kemudian mengalihkan perhatian anak. Ini ketika si Ita meminta es tong-tong di cerita yang tadi Ibu bacain. Nah, jadi di sini Ita minta es tong-tong sambil merengek-merengek di samping tetangga. Jadi Ibu Lili mengalihkan perhatian supaya tidak menangis. Nah, baru menjelaskan akibat perilaku buruk. Nah, jadi misal kalau misalnya terlalu banyak nonton TV, jadi kita jelaskan juga kenapa jangan terlalu sering. Akibatnya nanti contoh mata kita jadi rusak atau sakit. Nah, jadi daripada hal-hal yang tidak penting, jadi kita arahkan ke belajar. Kita ajarkan anak bermain sambil kita ajari. Misalnya kita tingkah anak itu bandel, kita mau marah istilahnya, ingat anak itu titipan, kita dititipin. Jadi sehingga awalnya kita mau marah jadi tidak jadi marah ya Bu ya. Nah, selanjutnya untuk usia 2 sampai 8 tahun. Nah, ini sudah bisa daya pikirnya atau daya tangkapnya sudah mulai bisa kita ajak berbicara. Jadi dari umur segini udah bisa kita membuat kesepakatan bersama. Nah, jadi kalau misalnya anak tersebut di sekolah atau dimanapun dia bermain, kita buat kesepakatan. Apa itu? Misal si Agus tidak boleh main-main di sungai atau di parit atau di mana. Jadi kalau misalnya melanggar, aturannya apa, sanksinya apa, kita buat kesepakatan kepada si anak. Sanksinya itu apa yang tidak suka anak. Misal sanksinya itu harus hafal 1 sampai 10. Kalau tidak hafal itu nantinya tidak boleh bermain. Nah, seperti itu. Atau ibu-ibu lah yang buat kesepakatan dengan bapak di rumah. Jadi tugas dan tanggung jawab untuk mendidik anak itu tidak hanya ibu sendiri. Jadi harus bekerja sama dengan suami ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Ibu? Oh, Ibu Santi coba apa Bu? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Dari pertanyaan ini ada yang bisa menanggapi Ibu? Siapa? Oh, Ibu Suli. Iya. Nah, jadi pertanyaannya Ibu Santi tadi, misalnya anaknya tidak mau sekolah ya Bu. Jadi jawaban Ibu Suli tadi sangat tepat, yaitu kalau misalnya tidak mau sekolah, kita rayu gimana caranya dia mau sekolah. Nah, gimana cara merayunya?
Nah, misal apa alasannya dia tidak mau sekolah? Nah, kalau misalnya karena diejek-ejek temannya di sekolah, jadi kita kasih pengertian bahwasanya tidak apa namanya, jangan berburuk sangka. Kita harus belajar berpositif thinking, kita ajarkan kepada anak. Dan teman-temannya yang sering mengejek, kita datangin. Jangan seperti itu pergaulan yang tidak bagus. Nah, begitu ya Bu. Bila perlu kita datang ke sekolah, minta bantuan ke wali kelas atau guru. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Nah, kalau bisa diterapkan di rumah ya, Bu. Terima kasih. Nah, sebelum kita tutup acara ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya kita terhindar dari wabah virus COVID-19. Nah, doa dimulai. Selesai. Nah, jangan lupa Bu ya, diterapkan di rumah. Nah, mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ketemu di minggu depan. Oke, terima kasih.